Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan kita berikan kepada Ibu Rani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memperkenalkan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sintang, Bapak Haryanto SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Sintang. Baik, di sini tema saya pada hari ini adalah diseminasi bimbingan teknis fasilitator daerah, program bimbingan dan konseling 7 jurus bagi guru SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, tahun ajaran 2025-2026. Nah, baik, di sini 7 jurus BK hebat itu ada 7 jurus Bapak Ibu. Di mana yang pertama jurus itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga jaga resolusi, dan yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jaga koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Baik Bapak Ibu, biar kita lebih semangat pada hari ini, kita ekspresi 7 jurus BK terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri untuk mengikuti gerakan yang ada di video ini. Nah, apa itu kenali potensi Bapak Ibu? Ada yang bisa tanya? Silakan Ibu Tiana. Mengenali potensi yang ada pada anak. Oh, potensi apa aja? Oke. Potensi itu macam-macam, misalnya kemampuan belajar, kemampuan mengolah emosi, kemampuan Terima kasih. Nah, potensi di sini di mana kita sebagai guru mengetahui kecerdasan, gaya belajar dan juga pengembangan minat dan bakat. Untuk jurus yang pertama, kenali potensi. Di mana kenali potensi
mengidentifikasi bakat dan minat mereka secara sistematis. Terus jurus yang kedua di sini kelola emosi. Nah, saya pengen tunjuk Bapak Ibu di sini kelola emosi menghadapi peserta didik. Silakan Bu Mas Dewi. Kelola emosi, Bu. Kelola emosi berarti harus sabar ya. Harus sabar menghadapi siswa. Terima kasih Bu. Nah, di mana dalam jurus desa hebat di sini untuk jurus yang kedua kelola emosi di sini ialah melalui pendekatan sosial emosional learning atau disingkat dengan SEL, di mana untuk membantu siswa mengenali dan memahami dan mengelola emosi secara sehat. Terus yang ketiga, jaga konsistensi. Di mana jaga konsistensi di sini mendorong pembentukan kebiasaan positif secara berulang seperti disiplin dan memanage waktu. Terus yang keempat, tumbuhkan resiliensi. Untuk jurus yang keempat, di mana membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan dalam hidup. Yang kelima, jalin koneksi. Nah, kita saling jalin koneksi, tadi sudah hubungan pelajaran, sudah hubungan konseling, di mana meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif supaya komunikasi yang efektif ini untuk membangun hubungan yang kuat antara siswa, guru, teman sebaya, dan juga orang tua. Terus yang keenam, membangun kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini penting dilakukan untuk guru mata pelajaran, guru wali kelas maupun guru pimpinan konseling untuk membangun kolaborasi atau kerjasama supaya dari beberapa multi pihak untuk mendukung perkembangan murid secara menyeluruh. Terus yang terakhir, kelola emosi. Yang terakhir, menata situasi. Nah, di mana 7 jurus yang terakhir ini yang menata situasi, di mana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman serta menggembirakan bagi tumbuh kembang peserta didik. Nah, karena waktu kita hanya 45 menit ya Bapak Ibu, jadi saya membagikan satu jurus saja, di mana ini yang saya simpulkan secara umum bahwa 7 jurus BK itu yang kenal potensi, kelola emosi, jaga konsistensi, bangun koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, untuk materi saya pada hari ini yaitu jurus ke-6, di mana membangun kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Di mana kolaborasi itu penting dilakukan dengan berbagai multi pihak, yaitu guru wali, guru mata pelajaran, guru pimpinan dan konseling. Jurus ke-6, kalau membangun kolaborasi. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan yang sistematis yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap peserta didik. Nah, kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik. Holistik di sini tidak hanya dilihat dari akademik saja Bapak Ibu. Nah, baik dalam aspek akademik sosial maupun emosional. Nah, di sini ada beberapa peran guru BK dan juga guru kelas, di mana salah satu karakteristik sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan peserta didik, di mana terciptanya lingkungan kerja kolaborasi. Nah, guru BK dan konselor sekolah serta guru mata pelajaran
Makna di sini ialah mata pelajaran dan pembentukan karakter murid untuk guru kelas. Sedangkan untuk guru BK, pelayanan yang menghadirkan dan mengembangkan potensi dari murid, entah itu dari 4 bidang belajar, sosial, karir, dan juga berbagi. Terus kebutuhan kolaborasi, di mana kebutuhan kolaborasi di sini membantu memahami dan mengontrol masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Sedangkan dari guru BK mengembangkan program bimbingan dan konseling serta intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Sumber kerjasama, untuk sumber kerjasama guru kelas di sini orang tua, kepala sekolah, guru mata pelajaran, pihak luar sekolah yang terkait. Untuk guru BK bisa bekerjasama dengan guru kelas, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Tujuannya supaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Holistik di sini yang dia tidak dari akademik saja, melainkan studi sosial, emosional, dan terus meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan secara pribadi, sosial, dan akademik dan juga karir sebagai bahan dari proses perkembangan yang utuh. Tantangan perbedaan guru kelas dan guru BK, di mana masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Sedangkan untuk guru BK, dia permasalahan sosial, emosional, dan juga karakter murid yang kompleks. Manfaat kolaborasi. Nah, di mana manfaat kolaborasi di sini membantu murid untuk menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan holistik. Kolaborasi memungkinkan masalah murid yang diidentifikasikan lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dengan menggabungkan pengetahuan dan juga keterampilan dari berbagai pihak, masalah yang dihadapi oleh peserta didik dapat diselesaikan setelah kolaborasi tadi antara guru wali, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK yang senantiasa memastikan bahwa masalah tersebut perlu ditangani dari berbagai multi pihak gitu. Entah itu kolaborasi akademik, emosional, dan kesehatan lainnya. Terus pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, di mana kolaborasi yang melibatkan orang tua dan masyarakat, di mana meningkatkan peran serta mereka dalam pendekatan murid. Orang tua tidak hanya menjadi pendukung di rumah, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah, seperti pertemuan dengan guru dan juga mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Terus menyediakan dukungan yang lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Di mana kolaborasi di sini memungkinkan penyediaan dukungan yang lebih banyak untuk murid yang membutuhkan, baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik, dengan melibatkan berbagai multi pihak, terutama dari orang tua dan masyarakat. Murid juga dapat menerima dukungan yang lebih beragam dan menyeluruh. Sebagai contoh, jika seorang murid mengalami masalah perilaku menyimpang, perlu adanya dari multi pihak kolaborasi, entah itu dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru wali, guru BK, orang tua, dan masyarakat. Kita dapat membantu menciptakan strategi yang lebih efektif. Nah, di sini Bapak Ibu di jurus ke-6 ini ada namanya 3 tir. Apa itu tir 1, tir 2, dan tir 3? Untuk masalah tir yang pertama ini bersifat universal atau secara umum. Nah, mayoritas murid kebutuhan umum tanpa risiko yang tinggi. Jadi ada kadarnya dari masalah rendah, sedang, berat. Kalau tir 1 ini yang paling rendah. Jadi secara universal atau umum. Misalnya sebagai contoh masalah ruang bersih di dalam ruang kelas itu bisa ditangani secara umum oleh peserta didik maupun guru dan saja. Itu contoh yang tir 1, dia bersifat universal. Sedangkan untuk yang tir 2 di sini dimana lebih ke arah murid dengan kesulitan yang boleh terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Nah, jadi yang tir 2 ini tingkat masalahnya itu yang tadinya rendah lebih ke sedang. Nah, contohnya murid
tidak merespon intervensi tier 1. Misalnya dia baru alfa 1 hari, kemudian di tier 2 sudah di tier 1 dia ditegur sampai 3 kali tidak ada perubahan, berarti dia masuknya ke tier 2. Dia terarah harus dapat dukungan dari berbagai pihak. Itu masalah sedang. Nah, terus contoh tier kedua, perilaku yang mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos, prestasi akademik yang menurun meskipun sudah ada dukungan dasar, kecemasan sosial atau kurangnya berinteraksi dengan teman sebaya, kemampuan mengelola stres dan konflik secara produktif. Jadi mungkin di sekolah ini kita sering mendapatkan tier 2 masalah yang sedang ya Bapak Ibu, yang sering ditangani oleh Bapak Ibu di sini, baik itu guru wali kelas maupun guru bimbingan dan konseling. Terus yang tier 3 ini yang lebih intensif, yang masalahnya berat, dimana ini murid dengan membutuhkan signifikasi yang lebih kompleks dan memerlukan layanan individual. Misalnya dia mengalami gangguan mental, depresi, bahkan sampai masalah perilaku yang berat dan perlu ditangani ke psikologi maupun dokter spesialis bersyarat. Jadi contoh masalah yang berat, jadi harus berlaku intensif. Itu ketiga. Jadi Bapak Ibu di jurus ke-6 di sini yang perlunya membangun kolaborasi dari bimbingan konseling ini dilihat dari 3 tier 1, tier 2, dan tier 3, universal, terarah, dan intensif. Paham Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, paham? Jadi yang tier 1 ini dia bersifat universal, masalahnya ringan. Terus yang tier 2 masalahnya sedang. Yang tier 3 ini dia masalahnya berat. Kalau universal dia secara umum bisa ditangani lebih umum. Kayak tadi kan contohnya tier 1 dia punya masalah di kelas, kurang bersih kelasnya. Nah itu bisa ditangani oleh guru wali maupun peserta didik yang ada di kelas tersebut. Itu salah ringan atau universal. Sedangkan yang tier 2 terarah dia harus ada dukungan multi pihak. Entah itu dari guru-guru mata pelajaran, guru wali, wali kelas, guru BK. Nah itu terarah ditangani oleh 2 pihak gitu atau multi pihak. Nah itu tier 2. Tier 3 yang paling berat, di mana udah bantuan mengukur dia tidak bisa ditangani sampai ke medis, itu intensif. Makanya di sini tier 3 itu intensif, harus ditangani oleh bagian spesialis psikologi atau dokter spesialis bersyarat. Indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid, di mana masalah berulang atau kronis, di mana masalah yang terus berulang. Nah itu contoh misalnya perilaku menantang murid yang terus muncul meskipun sudah ada penguatan positif di kelas. Misalnya kita sering ya Bapak Ibu yang wali kelas dan guru BK udah dipanggil sampai 3 kali oleh wali kelas, sampai ke guru BK itu masuk ke tier 2 kalau dalam program bimbingan dan konseling. Jadi harus lebih terarah. Dari wali kelas udah 3 kali panggilan, berarti dia udah melewati tier 1 nih, perilaku yang ringan tadi melewati perilaku yang sedang. Terus masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid, di mana masalah yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid seperti akademik, sosial, emosional, atau bahkan kehadiran mereka di sekolah. Kecemasan tinggi yang menyebabkan nilai turunnya nilai, kemudian murid menarik diri dan juga teman-temannya. Terus kebutuhan intervensi lintas konteks, di mana masalah yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan sosial, di mana memerlukan komunikasi antar guru. Jadi perlunya kolaborasi di sini Bapak Ibu. Nah, terus ada faktor yang berisiko tinggi, di mana masalah yang disebutkan oleh faktor berisiko tinggi ini seperti trauma, ada kekerasan di rumah, kondisi kesehatan mentalnya mempengaruhi. Itu berarti masuk tier berapa Bapak Ibu? Tier 3, betul. Yang paling berat ya Bapak Ibu ya. Terus dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain, di mana kadang guru atau orang
penting yang belum diketahui oleh konselor atau guru kita. Jadi perlu adanya kerjasama, membangun kolaborasi untuk menangani kasus yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, terus kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Dengan bekerja sama, kita bisa lebih memahami situasi dan kebutuhan murid, serta memberikan respon yang lebih tepat untuk membantu mereka. Beberapa kasus yang sangat serius seperti resiko bunuh diri, bullying yang berat, bahkan perlindungan anak secara formal, itu bisa ditangani jika kita berkolaborasi semua pihak, multi-pihak itu mendukung gitu. Nah, ini contoh mekanisme kolaborasi dari referannya, dari kepala sekolah, misalnya guru kita, kalau pada SPAI, karena guru kita di sini bekerja sama, misalnya dia penanganan ringan atau sedang. Nah, baik Bapak Ibu, terkait tim 1, 2, 3 tadi, kita yang pertama wajib mengidentifikasi masalah. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Prosedur ini dimana membantu sekolah menangani masalah murid secara kolaboratif melalui sistem dukungan bertingkat atau MTSS. Yang pertama, identifikasi masalah, di mana kita sebagai seorang guru bisa mengetahui masalah yang akan diidentifikasikan. Kemudian ada secara menyeluruh kolaborasi dimulai dari dengan guru, kepala sekolah, orang tua maupun pengumpulan data awal. Kemudian dilakukan diskusi awal, konferensi kasus bersama guru atau guru BK, konselor bertemu untuk menganalisis data dan menemukan level intervensi. Tadi tier 1, tier 2, atau tier 3, dari ringan, sedang maupun berat. Evaluasi dan juga tindak lanjut, di mana setelah 6 sampai 8 minggu tim menilai efektivitas jika tidak berhasil dilakukan eskalasi kecil berikutnya dan disesuaikan. Jadi perilaku anak itu tidak bisa dibilang masuk ke 3, jadi ada tahapannya, ke 1, ke 2, ke 3. Seperti contoh, bolos pertama itu masuk ke 1, bolos ketiga masuknya ke 2. Kalau sampai dia depresi, gangguan mental, itu masuk ke 3, jadi yang berat. Tujuan pelibatan orang tua di sini, di mana pelibatan orang tua sebagai mitra kolaborasi atau penanganan murid memiliki tujuan sebagai berikut, di mana meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah, memperkuat hubungan dan komunikasi secara sekolah rumah, terus mengurangi komunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Strategi pelibatan orang tua berbasis MTSS. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 perilaku yang sangat penting di sini, di mana strategi pelibatan orang tua, kolaborasi dengan orang tua itu perlu dilakukan supaya kasus tier 1 ini bisa memberikan informasi tentang harapan perilaku dan kurikulum sosial emosional, mengundang orang tua dalam kegiatan sekolah seperti workshop atau parenting class, menyediakan komunikasi rutin seperti newsletter atau update later program sekolah. Terus tier 2, di mana tier 2 bersifat terarah, tadi kolaborasi dengan berbagai guru, di mana komunikasi terjadwal tentang pengembangan murid. Contohnya bisa dengan lembar check-in. Kemudian kita di-check-in masalah apa saja, setelah ditangani dia masuk ke tier mana. Terus mengajak orang tua belajar observasi dari rumah dalam pertemuan konferensi kasus, memberikan panduan atau pelatihan singkat strategi pendukung di rumah.
Sedangkan ketiga untuk masalah yang berat di sini itu perlu sekali dukungan dari orang tua di mana melakukan evaluasi rencana intervensi perilaku, melibatkan mereka dalam asesmen SDA melalui wawancara rumah yang kadang kalau udah sampai berat masalahnya itu biasa guru BK itu melakukan visit ke rumah, melakukan asesmen SDA melalui wawancara ke rumah. Terus melakukan rujukan bersama pelayanan kesehatan mental atau terapi eksternal, memberikan dukungan pengasuhan atau pelatihan coping skill. Nah, baik yang terakhir di sini bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah. Nah, pertemuan guru mengikuti kelas orang tua menjadi narasumber kelas inspiratif, terlibat dalam paguyuban orang tua, hadir dalam kegiatan sosial di sekolah, membantu mengelola perpustakaan, hadir dari hari ayah maupun hari ibu, hadir pada pentas akhir tahun dan hadir dalam pembagian rapor. Nah, baik di sini Bapak Ibu karena singkatnya waktu hanya 40 menit, jadi saya hanya menjelaskan materi yang secara umum yang kolaborasi dari bangun kolaborasi dengan tim 1, tim 2, tim 3. Jadi di sini saya akan bagikan tim form yang mungkin bisa Bapak Ibu isi. Bapak Ibu di sini kan pernah mengalami perilaku peserta didik dari tim 1, tim 2, tim 3 itu yang mana yang pernah Bapak Ibu alami, kemudian mengevaluasi sampai mengidentifikasinya. Saya kirim linknya di grup ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka linknya. Silakan semuanya Bapak Ibu isi. Jadi ini menurut pendapat masing-masing ya Bapak Ibu, di mana kan Bapak Ibu di sini berperan sebagai wali kelas, guru wali maupun guru mata pelajaran. Di mana dari kasus yang pernah dialami dari tim 1, tim 2, tim 3 tadi, bagaimana penanganan Bapak Ibu secara personal gitu. Ada yang bermasalah di sini Bapak Ibu? Aman ya semua ya?
berbagi belajar sosial keagamaan yang pernah ditangani oleh Bapak Ibu di sini. Untuk yang nomor 3, penentuan tingkatan TIR. Nah, berarti masuk kemana Bapak Ibu? Tier 1, Tier 2, atau Tier 3? Dengan sedang maupun berat. Intervensinya, evaluasinya bagaimana? Kalau anaknya hamil macam mana? Yang dibuatkan Masih 10 menit, 5 menit terakhir kita ekspresi 7 jurus BK lagi ya Bapak Ibu. Setelah itu terakhir penutup. Allahu Akbar. Nyarinya kemana-mana. Apanya ya Pak? Adanya di mana? Ya, Om. Saya juga nggak lihat. Sampai keringat tuh Pak nyari. Silakan sini kemana? Diskusi dengan kolaborasi penanganan kasus. Bapak kan izin tentang sistem. Tapi dari masalahnya anak kita. Anak kita baik-baik saja, ada kasus gimana? Ada kasus Pak. Masih bingung. Ya, Saya gimana tindakan kasus itu Kak? Kasus hamil di sekolah kekuatan. Belum lah. Untuk verifikasi belum kami berarti itu yang lagian kalau dua itu kan masih ya ibu PPK bingung apalagi dia Dua minggu terakhir dari pihak bisa loh pelatihan intensif untuk penanganan tersebut. bisa baca itu. Bisa baca. Dan ini saya bertanya
Masalahnya itu kan bebas kelas. Nah, berarti kiranya tips 1 gitu kan Bu. Nah, masalahnya sekarang ibu nanya interseksi. Kan ini yang sering kita upaya nyerani. Oh, mereka. Dijelaskan seperti itu. Apakah ada perubahan setelah pemanggilan itu? Kan permasalahan berarti satu kan bolos sekolah. Masalahnya pelatihan berapa? Ada satu kali. Siap kan? Ya Bu, silahkan Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu Ani, yang berkaitan dengan masalah siswa, proses pemanggilan siswa itu yang sebaiknya agar psikologi siswa itu bagus dan memang rasa-rasanya ada beberapa guru mungkin cara memanggil siswanya berbeda-beda lah ya, karena karakter dan latar belakang guru itu memanggil siswanya berbeda-beda dan cara pemahaman melihat kasus siswanya. Yang pertama yang berkaitan dengan malas atau tidak masuk sekolah. Lalu yang kedua berkaitan dengan sakit. Kalau malas kita udah tahu lah kan dari kesehariannya, mungkin dia terlambat masuk sekolah ataupun tidak mengerjakan tugas guru. Nah, itu penanganan pertama. Kalau tidak mengerjakan tugas kan berarti guru mata pelajaran langsung menangani pada saat siswa itu ketemu kasusnya di kelas. Kalau tidak masuk berarti langsung dengan guru piket pencatatannya. Nah, langsung sampai ke informasi wali kelas itu seperti apa prosesnya, apakah memang sudah berat, apakah memang saya mendapatkan laporan dari hampir semua guru mata pelajaran, atau bagaimana yang berkaitan dengan malas. Nah, kayak gitu kan. Langsung yang kedua, sakit. Nah, kalau setahu kita kan kalau yang namanya sakit, siswa itu biasanya Bu Rani, apakah dia begitu 3 hari tidak masuk, kan kita memberikan informasi di tata tertib sekolah tercatat kalau misalnya 3 hari tidak masuk karena sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Nah, memang ketemu kasus surat keterangan dokternya memang misalnya tidak ada, tetapi orang tuanya selalu menginformasikan kepada kita apakah masih tetap nih kita berlakukan, dan penanganan siswa apabila memang dia sakitnya memang sudah menaun, misalnya contoh kita tidak perlu lagi dengan surat keterangan dokter atau mempercayakan begitu saja dengan bahasa orang tua. Nah, seperti itu, karena memang kebetulan ada satu kasus di kelas saya seperti itu. Nah, memang ada 2 alternatif, apakah dia ini memang malas, apakah memang sakitnya memang sudah lama, dan itu selalu muncul pada saat hari-hari tertentu misalnya. Tapi itu kan saya kategorikan itu malas, sepertinya bukan sakit. Tapi kalau melihat dari face wajahnya, dari wajahnya tidak segar atau segala macam, memang ada punya penyakit tertentu. Sampai akhirnya anak itu memang ditemukan langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan darah sendiri karena tidak tahu dengan siapa yang melaporkan, karena memang kebetulan ini anak kompleks ya masalahnya, karena memang orang tuanya broken. Jadi kita bagaimana menangani kasus itu?
Saya sih mau menjawab pertanyaan dari Bu Rani yang kuis tadi yang di komplit. Saya masukkan kasus dia ini di yang kedua, baru yang kedua. Nah, karena udah sampai 3 kali pemanggilan. Yang pertama si anak, orang tua yang ada di grup wali, sampai orang tua kandung. Nah, seperti itu. Jadi kalau penanganan seperti ini secara psikologi saja lah, membantu agar anak masih punya motivasi untuk sekolah, masih punya motivasi. Teman-temannya juga masih mau memberikan motivasi ke anaknya. Tapi dengan masalah psikologi seperti ini bisa membantu saya mungkin Bu Rani. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu anak budaya ya untuk semua pertanyaan. Silakan Ibu Rani. Oke, baik, terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Di mana tadi yang pertama kasus anak itu dia malas sekolah. Nah, di mana itu masuk ke P1 ya Bapak Ibu. Nah, perlu adanya kolaborasi di sini dari guru mata pelajaran, guru wali maupun wali kelas serta guru BK. Nah, peran BK di sini dia memastikan absennya terlebih dahulu. Dan Ibu dia absennya berapa kali untuk izin hadir maupun alfanya. Nah, untuk P1 yang bersifat universal, kalau dia masih sakit, beralasan dengan alasan dia sakit masih 1 hari, itu masih bisa ditoleransi ya Ibu ya. Itu berlakunya P1 bersifat universal, itu mungkin bisa ditegur oleh guru mata pelajarannya saat mata pelajaran itu dia tidak masuk atau guru wali kelasnya. Nah, kemudian jika kita sudah memonitoring anak tersebut, melakukan evaluasi gitu kan, dari si anak itu apakah dia ada perubahan atau tidak. Rupanya sampai 3 hari pun dia tidak berubah, berarti itu sudah masuk P2. Jadi harus bersifat terarah, di mana murid dengan kesulitan yang mulai terlihat perlu membutuhkan dukungan dari multi pihak. Jadi kita sebagai guru di sini, guru BK, wali kelas, kadang bekerja sama untuk memanggil anak tersebut atau orang tuanya ya Bu ya yang datang ke sekolah untuk mengetahui kasus anak tersebut dan bagaimana menangani kasusnya tersebut. Nah, jika dari orang tuanya yang broken home atau dia berhalangan hadir, walinya mungkin bisa untuk datang ke sekolah. Kemudian tadi terkait dia malas sekolah, terus dia sempat ke rumah sakit untuk cek darah ya Bu ya. Hasilnya gimana Bu? Memang punya penyakit tipes arah dengan rumah akut. Nah, jadi di sini perlu adanya kolaborasi kerjasama multi pihak, guru BK dan juga wali kelas maupun kepala sekolah. Karena itu dalam kasusnya P3 itu berlaku intensif ya Bu ya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya juga, mengadakan kerjasama bahwa dari kasus anak tersebut yang menderita penyakit tersebut, nah itu perlu ditangani, apalagi perlu dukungan dari orang tua juga Bu. Jadi kita harus berkolaborasi bekerjasama menangani kasus tersebut. Jadi supaya anak tersebut itu bagaimana dia tidak terlambat maupun tidak malas-malasan lagi untuk sekolah. Kan bisa dihubungi, biasanya kalau di guru BK tuh ada angket orang tua maupun angket wali Bu. Kita hubungi dulu entah itu ayahnya, ibunya, kakaknya, abangnya, walinya, atau kita melakukan home visit ke rumahnya. Nah, itu perlu dilakukan karena apalagi anak tersebut itu ada riwayat penyakit Bu ya. Itu berlaku intensif dan orang tua harus berkolaborasi dengan kita, Bu, itu wajib. Gitu. Mungkin ada yang menambahkan dari guru BK yang lain, silakan Pak Arham atau Bu Yulinda atau Bu Dwi, silakan yang ingin menanggapi dari kasus Bu Yulinda tadi. Lalu boleh ditambah saya baik. Ini menarik kalau bagi saya itu kasusnya diangkat oleh Ibu Heni terkait dengan malas tadi Bu ya. Awalnya ya, kalau awalnya malas itu gimana ya? Katakanlah sesuatu yang negatif yang ada dalam diri ya setiap orang lah. Tapi bahwa itu adalah apa ya?
hal yang dapat menghambat perkembangan atau pertumbuhan setiap individu. Katakanlah si A tadi itu dia malas, ya, awalnya malas, berarti dia merasa enggan untuk melakukan segala sesuatu, entah aktivitas atau apa yang aktivitas yang memang mendukung perkembangannya. Tapi begini, kalau malah untuk tingkat remaja ini, saya kadang-kadang ini ya Bu ya, mereka kan di masa apa namanya itu, masa perkembangan, masa pertumbuhan, masa remaja itu mereka, apalagi masa SMP SMA, lagi masanya mereka menemukan identitas dirinya. Nah, saat pada masa ini mereka berusaha untuk mencari figur, mencari teladan, dan kalau mereka tidak menemukan, contoh misalnya gini, anak tidak menemukan teladan atau apa di rumah, dia pasti mencarinya keluar. Kalau tidak menemukan di luar, itu merasa bingung, dia bingung gitu ya. Nah, bisa juga berpengaruh kepada proses belajarnya, prestasi akademiknya dan lain sebagainya. Sehingga memang benar kata Qurani tadi, perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama ya apa ya, dengan orang tuanya gitu. Tapi kalau orang tuanya juga kadang-kadang saya terpikir dengan informasi terakhir itu tadi, ada satu siswa kita yang kelas berapa ya Bu kuliah? Kelas 12 kan? Kelas 12, sudah kelas 12, tapi sudah apa ya, berani ngambil keputusan untuk mundur. Itu kan ini bagian dari pola pikir orang tuanya terhadap anaknya sendiri gitu. Padahal kalau misalnya lihat secara ini kan bagi kita ya pendidikan itu penting, meskipun nanti setelah SMA tidak lagi jadi apa-apa. Mungkin itu sedikit tanggapan yang berani. Saya kembali. Baik, gimana Bu ini? Oke, baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, untuk sesi foto bersama kita belum ya Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu untuk ke depan terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Bapak Ibu.